Pemirsa, narasi menang satu putaran semacam menjadi template ketika calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka turun menyapa para pendukungnya. Lalu apa yang melatar belakangi Gibran seoptimis itu? Karena di saat yang sama belum ada satu paslon yang memiliki elektabilitas di atas 50%. Untuk mengulasnya sudah bersama kami anggota tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Saleh Daulay, dan juga analis politik Ubedillah Badrun. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Ada Bang Saleh dan juga Mas Ubed. Terima kasih. Saya ingin ke Bang Saleh terlebih dahulu. Mungkin dalam berbagai kesempatan ini, pertemuan dengan pendukung dan juga relawan, Gibran itu selalu membawa-bawa narasi satu putaran. Apa sebenarnya yang melatar belakangi optimisme Gibran, apalagi waktunya sangat pendek? Ya, pertama, setiap pasangan calon presiden wakil presiden pasti menginginkan menang. Itu dulu ya. Nah, di samping menang, tentu setiap pasangan calon presiden wakil presiden menginginkan agar kemenangan itu bisa diselesaikan dalam satu putaran. Mengapa ini penting? Karena semakin cepat kita menyelesaikan pesta demokrasinya, maka semakin cepat kita melakukan konsolidasi untuk merangkul semua elemen bangsa ini, termasuk pasangan calon presiden dan wakil presiden yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat ada keyakinan semacam itu, mungkin bisa jadi karena Gibran melihat potensi yang dimiliki oleh TKN dan seluruh partai-partai pendukung yang ada, ini sangat kuat. Dan di dalam rapat-rapat yang dilakukan di TKN dan juga dalam konsolidasi yang sudah dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung di seluruh jaringan yang ada di Indonesia, itu menunjukkan bahwa memang kelihatannya tren daripada popularitas dan juga elektabilitas pasangan presiden capres Prabowo dan wapres cawapres Gibran ini itu juga lumayan bagus, dan trennya saya kira belakangan ini juga sudah mulai sangat tinggi sekali. Betul bahwa mungkin capaian dari survei Bang Saleh? Ya, audio Anda hilang, tadi sempat hilang. Maaf, 40% ini bisa jadi akan cepat untuk dinaikkan lagi, mengingat bahwa sekarang dilakukan kerja keras. Jadi TKN sudah memerintahkan seluruh jaringan TKN yang ada di Indonesia untuk sama-sama mempercepat bagaimana sosialisasi program-program kerja yang akan dibawa oleh pasangan presiden capres Prabowo dan juga Gibran. Nah, kemudian yang ketiga, kalau kita lihat program-program yang diusung ini sangat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, karena program-program yang ditawarkan adalah program-program yang selama ini tentu sangat membantu masyarakat luas. Katakanlah misalnya seperti pemberian bantuan-bantuan sosial di tengah misalnya krisis yang dihadapi oleh sebagian masyarakat kita akibat pandemi. Nah, kemudian ada juga bantuan-bantuan yang akan diberikan kepada pondok-pondok pesantren. Ada bantuan-bantuan yang diberikan kepada ibu-ibu lansia. Ada nanti makanan gratis yang akan diberikan kepada seluruh sekolah-sekolah. Ada lagi misalnya bantuan bagaimana memberikan modal untuk anak-anak muda dan generasi milenial. Ada lagi program-program yang betul-betul bisa melanjutkan apa yang sudah dicapai dan diraih oleh pemerintahan Jokowi selama 10 tahun terakhir ini. Nah, ini saya kira adalah hal-hal dan faktor-faktor yang membuat Gibran ini semakin yakin bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa Pilpres yang akan datang itu adalah satu putaran. Dan saya kira itu tidak ada masalah ya di dalam konteks berpolitik, bahwa tawaran satu putaran itu ya disampaikan kepada publik, sehingga dengan demikian narasi ini menjadi kuat dan dukungannya menjadi akan semakin lebih kuat lagi dari masyarakat. Baik, saya beralih kalau begitu ke Mas Ubedillah untuk mengomentarinya. Artinya seberapa realistis sebenarnya harapan satu putaran untuk Pilpres 2024, kemudian yang gencar sekali disuarakan juga oleh pasangan Prabowo dan secara spesifik oleh Gibran? Ya, saya melihatnya itu adalah narasi harapan. Jadi narasi harapan itu dengan satu tujuan atau motivasi untuk memberi efek kepada publik, agar publik kemudian seolah-olah meyakini bahwa itu akan terjadi satu putaran. Jadi itu dalam kampanye politik ya itu biasa sebetulnya. Tapi coba kita misalnya melihat secara lebih mendalam, secara lebih rasional,
apakah memungkinkan itu menjadi satu putaran? Ya. Saya melihat dari kekuatan-kekuatan yang ada dari misalnya kubunya PDIP, kemudian kubunya Nasdem, saya melihatnya ini justru akan terjadi 2 putaran. Argumennya berbeda antara ketika Jokowi pertama kali mencalonkan diri menjadi calon presiden tahun 2014 dengan ketika Gibran pertama kali saat ini menjadi calon wakil presiden. Efek elektoralnya berbeda. Mengapa? Karena Jokowi pada waktu itu sebagai antitesa dari rezim pada saat itu, kemudian Jokowi juga dinilai sebagai tokoh pada waktu itu ya, yang berbeda dengan rezim sebelumnya, yang kemudian dinarasikan oleh para pendukungnya sebagai kekuatan anti Orde Baru misalnya pada waktu itu. Nah, faktanya Gibran sekarang itu naik dengan membawa nokta hitam konstitusi. Itu tidak bisa dibantah karena itu adalah putusan dari MK bahwa terjadi pelanggaran berat. Nah, nokta hitam itu yang kemudian secara elektoral memberi pengaruh negatif terhadap masuknya Gibran di arena politik. Karena dia lolos menjadi calon wakil presiden karena ada putusan MK yang putusan itu aktornya, ketuanya dinilai melakukan pelanggaran berat. Itu tidak sama, Jokowi tidak mengalami itu. Jadi ada beban yang tadi saya sebut sebagai nokta hitam, itu yang kemudian akan mempengaruhi proses erosi elektoral yang terjadi pada bulan-bulan ke depan. Faktanya sekarang misalnya, coba kita lihat hasil survei yang dilakukan oleh anggota perkumpulan survei opini publik Indonesia, itu ternyata elektabilitas calon lain justru naikannya lebih tinggi. Kalau Gibran sekitar 2%, tapi kalau kemudian pasangan yang lain, Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo, itu naiknya lebih dari 5% sampai 10%. Itu terjadi di beberapa daerah. Jadi kita bisa melihat survei versi yang lain yang sama-sama menjadi anggota perkumpulan opini publik survei Indonesia itu. Nah, ini juga fakta empirik yang tidak bisa dilihat sebelah mata. Karena itu saya meyakini dengan presentasi semacam itu, pemilu akan terjadi 2 putaran. Baik. Saya ingin ke Bang Saleh kalau begitu untuk mengomentari. Artinya lagi-lagi tadi sempat disebut-sebut ada nokta hitam yang menjadi beban Gibran, putusan MK. Kalau kita bicara mengenai basis survei saja begitu, belum ada satupun gitu pasangan capres-cawapres yang saat ini melebihi 50% yang dibutuhkan untuk memenangkan Pilpres. Jadi terutama soal faktor MK ini kan sering disebut-sebut. Jadi bukan sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dibilang tidak akan membebani Gibran gitu ke depannya. Ada kemungkinan erosi pada suara yang bisa diraih begitu oleh Prabowo dan Gibran karena faktor MK ini. Tanggapan Anda? Ya, pertama soal Mahkamah Konstitusi dan MK ini sebetulnya menurut kami sudah selesai di TKN. Jadi kalau misalnya ada lagi pihak-pihak yang mencoba lagi misalnya bawa ini keluar dan terus mengkaji-kaji lagi, berarti muatannya itu sebetulnya bukan lagi muatan mencari solusi terkait dengan apa yang terjadi MK. Jadi putusan MK 90 itu sebetulnya bagi kami sudah selesai. Nah, tapi kalau masih ada orang yang mencoba misalnya seperti ini barusan tadi misalnya Pak Ubaidillah, ya itu berarti Halo, silakan. Silakan Bang Saleh. Ya, suara saya jelas Bang Saleh. Bang Saleh. Target-target ada target-target lain yang mungkin ingin diperoleh ya. Nah, kemudian yang kedua soal hasil survei. Tapi mari kita bicara soal basis. Kalau kita bicara soal efek elektoral, tadi Anda di awal menyebutkan ada program, ada partai pendukung. Tapi Gibrannya sendiri menurut Anda insentif elektoralnya apa? Ya menurut saya nih kan orang akan melihat bahwa Gibran ini adalah sosok calon pemimpin muda yang betul-betul ini diminati karena kita lihat bahwa calon pemilih kita untuk pemilih akan datang itu hampir lebih daripada 56% itu adalah anak-anak muda. Jadi ini juga saya kira bisa membawa sesuatu yang menjanjikan bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat, ini kan sebetulnya apa yang disampaikan dalam bentuk program-program yang tadi saya katakan. Anda kembali lagi menyatakan program gitu, tapi kalau kita bicara soal personnya, figurnya, selain faktor muda, apalagi yang membuat Gibran itu
memberi insentif elektoral ke depannya? Ya, saya kira, Apakah faktor ayahnya misalnya Pak Jokowi yang saat ini adalah presiden? Selama menjadi wali kota, banyak juga program-program yang sudah berhasil dilahirkan dan diwujudkan. Dan sampai sejauh ini, Gibran ini saya kira belum ada sesuatu yang sangat katakanlah kontroversial atau katakan aneh gitu di dalam memimpin kota Solo. Jadi sekarang saya kira itu sudah menjadi modal yang cukup besar untuk dinilai oleh masyarakat kita. Oke, Dan sekali lagi terbukti dari survei-survei. Tadi kalau disebut survei-survei itu di tempat kita, di kita itu hanya ada satu survei yang mengatakan bahwa elektabilitasnya Prabowo Gibran itu lebih rendah. Survei yang lainnya itu di tempat kita mengatakan malah justru Prabowo Gibran selalu di atas. Dan silakan, ini Mas sedang Ubedillah. digenjot supaya surveinya itu makin besar lagi. Sudah cukupkah kinerja yang diperlihatkan oleh Gibran pada saat menjadi wali kota Solo untuk memberikan berkah elektoral bagi pasangan ini? Atau mungkin ada latar belakang ayahnya yang saat ini yang sedang menjabat sebagai presiden yang mungkin lebih menarik perhatian? Ya, saya kira Jokowi sudah mengatakan bahwa beliau akan menjaga netralitas untuk pelaksanaan pemilu. Dan saya kira itu sudah disampaikan, bahkan malah justru itu semua capres yang kemarin diundang ke istana itu adalah bagian daripada bagaimana Presiden Jokowi mengingatkan pada kita semua bahwa Pak Jokowi ini merangkul semua yang ada, semua pihak yang ada. Dan saya kira di dalam kontestasi ini nanti, saya kira ini seluruh rakyat Indonesia bisa menjaga, mengawasi sehingga nanti akan jadi pemilu yang jujur, adil, transparan, bermartabat, tanpa gaduh, tidak saling menjelekkan, dan tentu targetnya adalah bagaimana ke depan kita ini bisa membangun Indonesia ke depan gitu. Jadi soal keyakinan adanya satu putaran ini justru semakin kuat gitu. Apalagi selalu masih mempersoalkan MK terus. Ya masyarakat nggak butuh ini. Saya laporkan. Saya sekarang tapi saya harus potong karena durasinya sangat terbatas. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Sekali lagi mohon maaf Bapak-bapak, saya harus potong, durasinya sudah habis. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.